Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kimia untuk kelas 10, yaitu tentang konsep mol. Apa itu konsep mol? Konsep mol itu sebenarnya adalah metode pengkonversian. Jadi apa yang dikonversi? Ya satuan mol ini yang dikonversi. Kenapa dikonversi? Ya seperti kita ketahui, di dalam 7 besaran pokok, ya di dalam 7 besaran pokok ada satu besaran dalam 7 besaran pokok fisika itu, yaitu jumlah zat. Ya. Nah, jumlah zat ini diberi satuan adalah mol. Ya, satuannya mol. Nah, tetapi walaupun ini termasuk 7 besaran pokok, ya disayangkan ya satuan mol ini tidak ada alat ukurnya, ya. Mungkin sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada alat ukur untuk mengukur jumlah zatnya itu ada berapa mol, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa mol dalam suatu zat? Yaitu kita harus melakukan yang namanya konversi. Yang kita konversi dari mana? Ya, kita bisa mengkonversi dari massa, kita bisa mengkonversi juga dari jumlah partikel, dan kita juga bisa mengkonversi dari volume. Ya. Nah, volume ini nanti mungkin akan dibagi-bagi lagi berapa part, akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan hanya membahas fokus di dua konversi saja, yaitu mengkonversi dari mol ke massa atau sebaliknya, dan mengkonversi jumlah partikel ke sebaliknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengkonversi dari mol ke jumlah partikelnya atau sebaliknya, gitu ya. Jadi menurut ilmuwan yang bernama Avogadro, ya, beliau mengatakan kalau di dalam 1 mol suatu zat itu terdapat sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel, ya, atau satuan lainnya bisa partikel atau molekul, gitu ya, tergantung. Nah, satuannya boleh menggunakan satuan partikel atau satuan molekul. Nah, jadi dalam 1 mol zat apapun, gitu ya, mau entah zatnya zat cair, zat padat, dan lain sebagainya, ya, jumlah partikelnya itu ada sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23. Apa artinya 10 pangkat 23? 10 pangkat 9 aja itu sudah miliar, 10 pangkat 12 itu triliun, ya. Ini lebih di atas dari triliun, yaitu pangkat 23, ya. Jadi ada sekian banyaknya partikel. Mengingat kalau kita kembali flashback tentang belajar teori atom, yang memang ukuran atom itu sangat kecil sekali, ya. Jadi partikel ini mewakili sebuah atom, mewakili sebuah molekul, ya. Mengingat kembali tentang pengertian apa bedanya atom dan apa bedanya molekul. Nah, bagaimana pengkonversiannya? Ya, kita lihat dari pengertian ini saja. Kalau misalnya kita anggap M ini adalah sebagai jumlah partikel atau molekul, lalu N kecil adalah kita lambangkan sebagai variabel untuk jumlah mol, ya, jumlah zat ini yang dalam satuan mol. Nah, pengkonversiannya jadinya adalah N besar dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya.
atau boleh juga kita sebaliknya, untuk mencari N besarnya itu sama dengan jumlah molnya berapa, tinggal kita kalikan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Jadi rumus ini saling berkebalikan ya, jadi tergantung mana yang mau dihitung. Kalau mau menghitung jumlah partikelnya berarti pakai rumusnya yang ini, kalau mau menghitung jumlah zatnya atau molnya ya kita hitung yang ini. Jadi inilah konversinya. Jadi dari mol kalau mau dikonversi ke jumlah partikel ya berarti kita menggunakan angka Avogadro ini yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau mau mengkonversi dari jumlah partikel ke mol ya tinggal dibagi dengan angka Avogadro-nya. Kalau kita mau mencari jumlah partikelnya berarti tinggal mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya ya. Mungkin nanti kalau masuk ke contoh soal lebih jelas ya. Ini yang pertama ya, yaitu mengkonversi dari mol ke jumlah partikel atau sebaliknya. Lalu yang kedua, kita masuk mengkonversi dari jumlah mol atau jumlah zat ke massa. Nah, untuk massa di sini karena memang zat itu yang dipakai tidak terlalu banyak, kita pakai satuan yang cukup kecil yaitu gram. Nah, jadi kalau kita menggunakan istilah yang sama yaitu M kecil sebagai jumlah massa, lalu dengan variabel yang sama N kecil adalah jumlah zatnya ya, ini dalam satuan mol, ini dalam satuan gram. Maka untuk mengkonversi kedua variabel ini dari jumlah massa ke jumlah mol atau jumlah mol ke jumlah zat ke jumlah massa, kita bisa menentukan dengan rumus seperti ini, yaitu jumlah zat sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Apa itu AR, apa itu MR ya. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pemahaman tentang AR dan MR ya. Nanti ada sedikit flashback kembali tentang pembahasan latihan soal tentang menghitung AR atau MR. Rumus ini juga akan memiliki keterbalikan dengan kalau saya mau mengetahui massanya berarti M sama dengan ya jumlah molnya N dikali AR atau MR. Kapan kita pakai AR, kapan kita pakai MR ya sudah jelas pengertiannya kan. Kalau AR adalah massa atom relatif ya, massa atom relatif dalam arti berarti yang dikonversi ini dalam wujud unsur ya, karena yang kita gunakan adalah massa atom relatif. Kapan kita menggunakan MR ya kalau misalnya yang mau kita konversi itu dalam bentuk senyawa zatnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk flashbacknya kita coba bahas tentang bagaimana menghitung MR. Kalau AR kan sudah jelas, tinggal lihat dari tabel periodik. Nah, bagaimana dengan MR? Baik, di sini sudah ada latihan soal untuk menghitung MR. Pastinya AR dari setiap zat ini diberitahu ya. Jadi di dalam soal ini AR dari zat ini sudah diberitahu. AR dari H adalah 1, N14, O16, Cl35, S32, Fe56 ya. Angka-angka ini diambil dari mana? Yaitu dari tabel periodik dengan pembulatan. Oke, kita mulai dari menghitung berapa besarnya MR H2SO4 ya. Langsung saja, yaitu karena ada indeks 2 di sini berarti adalah artinya 2 dikali ARH yaitu 1 di sini, ditambah S-nya tidak ada indeksnya artinya 1 yaitu 1 dikali ARS di sini adalah 32, lalu ditambah O ada indeksnya 4 berarti 4 dikali dengan ARO yaitu 16 ya. Kita hitung cepat saja, ini adalah 98.
Lalu lanjut ke soal yang kedua, NH4Cl. Langsung saja N-nya ada 1, berarti 1 dikali AR, M itu adalah 14, ditambah H-nya adalah 4 dikali AR, H itu adalah 1, ditambah Cl adalah 35. Kita hitung saja, yaitu jadinya 53. Berikutnya Fe2SO4 3 kali, ya ini artinya adalah arti kata 3 kali di sini, ya artinya semua yang ada di sini dikalikan 3 gitu ya. Jadi dia dalam kurung ini dikalikan 3. Kita hitung saja, 2 dikali ARMP adalah 56, ditambah S di sini karena dikalikan dengan 3 berarti 3 dikali, lalu O ini dasarnya sudah 4 dikali 3 lagi jadi 12, yaitu 12 dikali ARO yaitu 16. Kita hitung saja secara cepat sama dengan 400. Oke, seperti ini cara menghitung MR. Kita kembali ke materi awal kita, yaitu tentang konversi atau konsep mol. Ya, jadi di sini ada dua konsep rumus atau dua konversi yang wajib dipahami. Ya, kita bahas contoh soalnya satu persatu. Yaitu dari mol ke jumlah partikel. Ya, kita pahami dulu rumusnya ya, cukup satu rumus saja yang kita ambil. Terserah mana yang kalian mau cepat hafalkan atau mudah dipahami, apakah yang N sama dengan N besar dibagi bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23, atau rumus yang satu lagi yaitu N besar sama dengan N kecil dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, mana yang mudah kalian pahami ya, selebihnya ya tinggal menggunakan konsep aljabar saja, dipindah-pindah ruas, dibagi atau dikali. Oke, kita masuk ke beberapa contoh soalnya. Ya, contoh soalnya sederhana saja. Misalnya kalau kita mau mengkonversi berapa jumlah partikel 3 mol dari NaOH. Ya, jumlah partikel dari 3 mol NaOH ya, sudah kita tinggal langsung konversi saja, karena yang ditanya adalah jumlah partikel, ya berarti lebih tepat adalah kita menggunakan rumus yang ini. Ya, karena yang ditanya jumlah partikelnya atau M besarnya yang ditanya. Begitu kan? Ya, karena M besarnya yang ditanya, langsung saja yaitu M besar sama dengan M kecil dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dengan N kecil itu adalah jumlah mol atau jumlah zat, jadi N sama dengan 3 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita hitung saja secara cepat, maka N sama dengan 18,06 dikali 10 pangkat 23. Satuannya karena dia adalah NaOH, dia adalah sebuah senyawa, maka kita menggunakan satuan molekul. Nah penulisan 18,06 kali 10 pangkat 23 ini mungkin di dalam ilmu fisika ya, angka penting dan bilangan baku ini tidak baku gitu ya, maka boleh kalian ubah lagi menjadi 1,806 dikali 10 pangkat. Ketika menggeser komanya ke kiri ya, ketika kita mau menggeser komanya ke kiri berarti pangkat eksponen ini bertambah, jadi 10 pangkat 24. Untuk contoh kedua mungkin misalnya 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel natrium. Ya, karena di sini yang dipakai adalah natrium. Natrium adalah sebuah unsur. Nah, kita boleh menggunakan satuan partikel atau bagian paling kecil itu atom. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya udah, karena jumlah zat yang ditanya, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. Langsung saja dimasukkan, berarti yang ditanya karena N kecil, ya, yaitu jumlah mol,
atau jumlah zat sama dengan N besar dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 gitu ya. Artinya adalah N besarnya ini yang mana, yaitu ini di dalam soal yang dikasih tahu, yaitu sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 23 ya. Kita langsung saja lakukan perhitungan. Ini adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, maka ini boleh tercoret. Jadi 3,01 dibagi 6,02 adalah setengah, atau saya boleh tulis dalam bentuk desimal 0,5 mol karena satuan jumlah zat adalah mol. Ini adalah untuk mengkonversi dari jumlah partikel ke mol, atau kebalikannya dari mol ke jumlah partikel. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konversi dari massa ke jumlah zat. Dalam hal ini adalah satuan mol, atau sebaliknya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Rumusnya adalah untuk massa, ya udah, berarti massa itu adalah M sama dengan jumlah molnya dikali AR atau MR, atau mau menggunakan rumus yang satunya, kebalikannya, yaitu M sama dengan massa dibagi AR atau MR. Mana yang mau dipilih untuk menghafal, terserah, atau keduanya juga boleh ya. Yang penting adalah yang harus dipahami, massa ini adalah hasil kali dari jumlah molnya dikalikan dengan massa atom relatif atau massa molekul relatifnya, tergantung bahan apa yang dipakai, zat apa yang dipakai, dalam bentuk unsur kah atau dalam bentuk senyawa. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Diminta hitung massa dari 2 mol. Kita gunakan saja yang tadi sudah kita hitung, adalah H2SO4 ya. Hitung massa dari 2 mol H2SO4 ya. Nah, karena di sini H2SO4 yang dipakai, berarti dia adalah dalam bentuk senyawa, maka kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu ya. Seperti yang kita sudah hitung di atas, kita dapat MR dari H2SO4 itu adalah sebesar 98. Kita langsung masuk saja ke perhitungan, karena yang ditanya massa, yaitu berarti kita pakai rumus yang ini. Maka M sama dengan N dikali MR dari H2SO4 ya. Kita langsung kita tuliskan seperti ini, karena memang kita sudah tahu senyawanya adalah H2SO4. Kita masukkan angkanya. N di sini adalah 2 mol, seperti dalam soal diberitahukan. Untuk yang dikonversi adalah sebanyak 2 mol dikali dengan MR-nya, yaitu 98. Maka kita bisa dapat di sini hasilnya adalah yaitu 196 gram. Contoh yang kedua, hitunglah jumlah mol ya, atau jumlah zat dari 8 gram sulfur. Karena di dalam soal ini diberitakan adalah sulfur. Sulfur ini adalah berupa unsur, yaitu unsur sulfur yang kita tahu lambangnya adalah S. Maka kita harus cari AR dari si S ini gitu ya. Nah, AR dari S ini kita bisa lihat di tabel periodik, atau biasanya dalam soal atau di dalam sini saya akan beritahukan gitu ya, berapa besar AR-nya. Nah, maka ARS di sini adalah 32, seperti data yang ada di atas yang sudah dilampirkan di contoh perhitungan dari menghitung MR ya. Kita sudah tahu ARS adalah 32, maka untuk menghitung jumlah zatnya atau jumlah molnya ya sudah, berarti kita menggunakan rumus yang ini, yaitu N sama dengan M dibagi AR dari si sulfurnya itu, yaitu jumlah mol sama dengan massanya dari si sulfur itu dibagi dengan AR-nya sulfur. Kita langsung masuk saja ke perhitungan, berarti 8 gram dibagi 32. Ini kalau dihitung adalah 1/4,
dijadikan desimal 0,25 mol. Seperti ini, cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan konversi jumlah partikel ke mol dan massa ke mol. Akan ada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kalau kita mau mengkonversi seperti yang tadi dijelaskan di awal, yaitu dari mol ke volume atau sebaliknya. Ya, kita nantikan di video pembahasan berikutnya. Berikutnya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, 5 soalan saja ya, boleh dikerjakan dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.